warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang rekan-rekan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Okiana Kusuma dengan NIK 23324727, nomor presensi 31. Nah, di sini saya akan berperan sebagai moderator pada materi 2 pada siang hari ini. Seperti yang pada materi sebelumnya, susunan kegiatan untuk materi kedua itu sama seperti materi pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Emetul Aini, NIT 23324704. Jadi di sini saya akan membahas dan menyajikan isu yang saya dapatkan dari video skripsi Mas Akif, yaitu di menit 20 sampai 40. Di poin pertama itu isu yang saya dapatkan yaitu jaminan sertifikat untuk usaha memberikan modal yang cukup tinggi. Kemudian di poin 2, penggunaan kartu kredit dengan bunga 4% untuk usaha itu dibilang cukup tinggi. Kemudian di poin 3, transmigran yang secara mandiri lumayan lama untuk pemberian jaminan sertifikat karena tidak ada dorongan dari pemerintah. Kemudian poin 4, perbedaan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal. Di poin 5, sudah tidak adanya masyarakat transmigran yang masuk ke desa tersebut. Saya kembalikan ke Rama. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang telah mempresentasikan materi yang telah dikerjakan. Selanjutnya pembahasan oleh pembahas 1. Dipersilakan kepada pembahas 1 untuk membahas materi tersebut. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsir Nadidi, NIT 23324729. Baik, di sini saya sebagai pembahas 1. Yang saya ingin tanyakan kepada saudari Anissa, kan tadi di bagian 1 itu dijelaskan bahwa jaminan sertifikat untuk usaha memberikan modal yang tinggi. Di sini saya bertanya, ketika diberikan sertifikat itu mereka akan mendapatkan keuntungan yang bertambah atau tidak? Dan oke, kita cancel dulu. Jangan langsung nanya. Kamu gunakan pilih apa? Jadi di sini saya menggunakan teori pertukaran sosial, Pak, di mana pertukaran sosial. Oke, bacakan substansinya dulu. Baik, di sini substansinya 1, suatu tindakan dilakukan bila mendapatkan reward atau ganjaran atau benefit atau manfaat atau keuntungan. Yang kedua, suatu tindakan tidak akan dilakukan bila memperoleh punishment atau sanksi atau hukuman. Yang ketiga, pertukaran tindakan terjadi saat multi pihak melakukan interaksi. Yang keempat, keberlanjutan tindakan akan terjadi bila memberi reward atau benefit pada multi pihak. Oke, dari substansi itu bagian mana yang kamu suka? Yang akan jadi objek pertanyaan. Suatu tindakan dilakukan bila mendapatkan reward atau benefit. Mendapatkan benefit atau manfaat. Berarti satu kata, reward. Iya. Jadi itu yang kamu garis bawahi, reward. Kemudian isunya apa? Isunya ini Isu yang bertanyakan apa? sertifikat usaha memberikan modal yang tinggi. Sertifikat? Memberikan modal yang tinggi. Oke, sertifikat untuk memberikan modal yang tinggi ya. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana? Bagi itu tuh memberikan keuntungan yang bertambah atau tidak, Pak? Ketika dia memberikan sertifikat itu, ketika modalnya itu memberikan keuntungan yang bertambah atau tidak, dan hubungannya dengan reward, maaf. Kamu kan gunakan katanya reward. Isunya sertifikat bisa meningkatkan modal usaha gitu kan, kira-kira ya. Hubungkan antara reward yang kamu pilih tadi itu dengan
Ya Pak, jadi Makanya, pertanyaannya itu apakah ketika dia memberikan sertifikat itu dalam menggunakan kata apakah, kalau menggunakan apakah itu terlalu singkat. Bagaimana supaya kamu mudah menggunakan kata reward itu? Bagaimana reward itu? bagaimana reward itu ketika diberikan, apakah dia itu memberikan modal yang tinggi atau tidak? Bukan bagaimana reward. Ya, kan isunya sertifikat dapat memberikan pada perusahaan. Terus kemudian diberikan reward. Pertanyaannya adalah bagaimana peran sertifikat dalam memberikan modal tinggi? Bagaimana konsep reward itu ya? Tidak bisa bagaimana konsep reward dikaitkan dengan peran sertifikat dalam memberikan modal usaha yang tinggi gitu ya? Bagaimana konsep rewardnya? Berarti kan nanti bicara tentang rewardnya apa, diberikan kepada siapa gitu. Oke, coba diulang. Bagaimana peran reward untuk memberikan modal usaha yang tinggi? Bagaimana isu bahwa sertifikat itu bisa memberikan modal usaha dikaitkan dengan konsep reward. Jadi reward itu diberikan sebagai konsep karena tidak bisa langsung ditanyakan. Bagaimana isu peran sertifikat dalam memberikan modal usaha yang tinggi itu dikaitkan dengan konsep reward. Kan kamu pengennya yang ingin tahu rewardnya. Kalau bicara reward nanti sama seperti tadi itu, siapa yang dapat reward, bagaimana cara dapatnya, terus seberapa besar rewardnya. Konsep reward. Baik, pertanyaan saya, bagaimana keterkaitan sertifikat untuk usaha memberikan modal yang tinggi jika dikaitkan dengan konsep reward? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasannya oleh pembahas pertama. Kemudian dilanjutkan dengan respon penyaji atas pembahasan yang dilakukan. Kepada beliau, Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini saya jelaskan jaminan sertifikat untuk usaha memberikan modal yang tinggi itu sebagai modal awal yang di modal awal transmigran untuk melakukan usaha. Nah, untuk reward itu diberikan kepada keuntungan itu, reward tersebut itu diberikan untuk transmigran tersebut yang mengeluarkan sertifikat sebagai jaminan modal yang tinggi untuk usahanya. Mungkin begitu Pak. Oke, saudara ya. Jadi ketika sertifikat itu diajukan untuk mendapatkan modal usaha, itu persoalannya masih biasa. Pertanyaan kemudian bagaimana dengan konsep rewardnya? Konsep rewardnya nanti diperoleh ketika dana yang diperoleh dari sertifikat itu, dari agunan sertifikat itu digunakan untuk memutar usahanya. Misalnya dia punya warung, dulunya warungnya omsetnya hanya 10 juta, sekarang jadi 20 juta. Nah, selisih dari 20 itu, 10 ke 20, itulah yang disebut reward. Ada keuntungan finansial di situ. Tetapi sebetulnya kalau bicara reward, itu keuntungannya bukan hanya finansial, ada keuntungan sosial, ada keuntungan psikologis, bahkan ada keuntungan budaya. Keuntungan finansial itu keuntungan ekonomi ya. Dan tadinya omsetnya hanya 10 juta, sekarang di 20 juta. Berarti dia berdapat reward 10 juta rupiah. Tapi ada keuntungan sosial apa itu? Ketika kemudian kita bisa berinteraksi dengan lebih intens kepada masyarakat, karena kan ekonominya meningkat. Kalau orang ekonominya meningkat, dia akan lebih dihargai oleh masyarakat. Dan ketika dia dihargai, maka dia bisa berpendapat banyak hal dalam rangka membangun masyarakat. Itu sosial. Bagaimana dengan budaya? Budaya itu bicara tentang value, tentang nilai bahwa kerja keras itu kan budaya. Ketika dia bekerja keras, itu berarti dia membangun budaya tertentu, dan budaya itu nanti bisa diapresiasi oleh masyarakat sekitar. Oh, bapak itu sudah usahanya besar, karena dia rajin jam 3 pagi sudah ke pasar. Itu budaya, atau seperti itu budaya. Kemudian psikologis dia menjadi lebih tenang. Bisnisnya menjadi lebih tenang karena omsetnya besar, sehingga kemudian risiko kemudian menjadi banknya lebih kecil. Tentu dengan catatan manajemennya harus baik. Gitu ya? Oke. baik, selanjutnya adalah pembahasan oleh pembahas kedua. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istimati Nabila. Saya dengan NIC 23324726. Di sini saya akan membahas isu yang ketiga, yaitu transmigran secara mandiri lumayan lama untuk pemberian jaminan sertifikat karena tidak ada dorongan dari pemerintah. Isu ini masuk ke dalam teori neofungsional yang memiliki substansi yang pertama, masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Yang kedua, keseimbangan sistem dan integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Yang ketiga, terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Yang keempat, terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Yang kelima, selain sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangannya. Dan di sini ada kata yang menarik menurut saya, yaitu mandiri. Dari isu yang ketiga disebutkan transmigran secara mandiri lumayan lama untuk pemberian jaminan. Pertanyaannya, mengapa transmigran tersebut tidak berusaha mendorong dirinya untuk memperoleh jaminan sertifikat itu menjadi lebih cepat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembahas kedua. Silakan kepada penyaji untuk menanggapi hal tersebut. Baik, jadi transmigran secara mandiri ini saya maksudkan adalah transmigran yang masuk dengan memperoleh biaya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Nah, di sini pemerintah hanya memfasilitasi seperti lapangan atau perumahan yang akan diberikan kepada transmigran tersebut. Nah, kenapa transmigran tersebut memberikan pemberian jaminan sertifikat ini cukup lama? Karena mereka secara mandiri masuk ke dalam desa tersebut dan untuk usahanya itu masih terbilang cukup kecil. Nah, setelah adanya peningkatan atau di desa tersebut sudah banyak masuk tentang penjaminan sertifikat itu, mereka baru mengeluarkan sertifikatnya untuk jaminan usahanya tersebut. Nah, karena dari video yang saya saksikan itu, di situ dia masuk tahun 1974 dan untuk PTSL-nya itu sendiri baru terjadi di tahun 2023. Nah, jadi memang cukup lama transmigran tersebut untuk bisa menyesuaikan atau memberikan sertifikatnya itu untuk jaminan terhadap usahanya sendiri. Oke, saya tambahkan. Jadi kesalahannya bukan pada transmigran, kesalahannya justru pada BPN. Terlambat mensertifikatkan tanah transmigran. Tapi kemudian ketika kita lacak apa kesalahannya di BPN, tidak juga sebetulnya kesalahan BPN, karena berkas-berkas dari Kementerian Transmigrasi tidak segera diserahkan ke BPN. Jadi itu kan kerjasama dua kementerian, kementerian yang menangani transmigrasi dan kementerian yang menangani BPN. Nah, ini berkasnya dari sini terlambat masuk, baru kemudian sudah dikejar-kejar, baru muncul tahun 2023 lewat PTSL. Jadi itu kesalahannya. Nah, kemudian tadi kan beliau membahas dua menggunakan konsep mandiri dari teori neofungsional ya. Nah, dari teori neofungsional konsep mandiri itu artinya masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri dalam keadaan seperti apapun. Jadi kalau ini kurang dia akan tambah, kalau ini lebih dia akan kurangi. Itu cara masyarakat menghidupi dirinya agar dia bisa bertahan terus. Jadi meskipun sertifikat tidak segera terbit, mereka bisa punya mekanisme mendapatkan pinjaman tidak harus menggunakan sertifikat. Bisa dengan surat keterangan tanah dari kelurahan itu dijaminkan ke bank atau ke lembaga pinjaman yang boleh jadi bukan bank. Jadi itu cara masyarakat mandiri seperti itu yang mengatasi persoalannya dengan caranya sendiri. Dan itu di teori neofungsional itu dibahas. Tetapi nanti jangan lupa ada muaranya di belakang. Hal-hal seperti itu bisa menimbulkan ketegangan. Apa ketegangannya? Bisa misalnya kalau lembaganya bukan lembaga perbankan yang resmi, kan bebannya terlalu besar. Itu bisa jadi konflik. Ya. Itu juga dan kemudian kalau ada provokasi, konfliknya bisa semakin besar. Jadi itulah pentingnya sertifikasi tanah tepat waktu. Ya, supaya kemudian meskipun masyarakat itu mandiri, tapi jangan sampai kemandirian itu justru kemudian berpotensi menimbulkan konflik yang diawali oleh ketegangan. Oke, sampai demikian.
Baiklah, sepertinya hanya ini pembahasan dari materi kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sesi kedua lebih bagus dengan sesi satu. Ya. Moderatornya lebih menguasai, kemudian pembahasan juga sudah paham kok caranya harus begini. Di sesi 3 mudah-mudahan lebih bagus lagi. Nanti di pertemuan 3, 4 dan seterusnya lebih bagus. Ya. Nanti di pertemuan terakhir untuk berkunjung biasanya bagus sekali. Ya, thank you kameramen. Siapa kameramen 3?